Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Uncharted yang baru saja rilis tahun ini. Mimin gak mau banyak ngomong di awal, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Nathan yang kakinya tersangkut di sebuah tali, lalu berusaha untuk memanjat menuju pesawat. Selain itu, ia juga harus menghadapi musuh yang ingin menariknya jatuh. Ketika hampir sampai masuk ke pesawat, Nathan melompat dan berhasil. Namun mobil merah menabraknya sehingga ia pun kembali terjatuh. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan seorang remaja bernama Sam yang membantu adiknya yang hampir terjatuh yaitu Nathan. Sam meminta Nathan untuk tetap diam lalu mengajaknya melihat foto pria bernama Magellan yaitu seorang penjelajah yang hilang ketika mencari harta karun. Sam bersemangat memperkenalkan peta pertama yang ada di dalam lemari kaca, lalu ia pun membuka lemari itu, kemudian tiba-tiba lampu menyala dan muncullah para penjaga museum. Sam dan Nathan pun ditangkap oleh polisi. Seorang suster membiarkan Sam dibawa ke penjara, sedangkan Nathan masih diperbolehkan tinggal di asrama karena masih di bawah umur. Nathan kemudian menemui Sam untuk terakhir kalinya. Sam ternyata ingin melarikan diri dari polisi, lalu ia memberikan cincin yang dijadikannya kalung untuk Nathan. Setelah itu, Sam pun pergi dan berjanji bahwa ia akan kembali. Nathan duduk sendirian lalu memeriksa kertas yang ditinggalkan Sam. Ia melihat tulisan itu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api. Never forget you're Drake. Beberapa tahun kemudian, Nathan kini sudah beranjak dewasa. Ia bekerja sebagai pegawai restoran yang melayani seorang wanita. Nathan berbicara dengan wanita itu untuk mengalihkan perhatiannya, lalu membantunya menyalakan rokok. Nathan memanfaatkan situasi untuk mencuri gelang milik si wanita, lalu melanjutkan pekerjaannya. I've been trying to quit. This whole thing. Saat sedang membersihkan meja, Nathan bertemu dengan seorang pria bernama Victor. Victor tampaknya mengetahui kebiasaan Nathan dalam mencuri. Ia mengajak Nathan untuk ikut dalam misi pencurian yang lebih menantang. Namun Nathan menolak karena ia tak ingin menjadi budak Victor. Victor pun menerima keputusan Nathan lalu berpesan bahwa ia masih menerima Nathan jika ia berubah pikiran. Ketika Nathan memeriksa kantong celananya, ia tak menemukan gelang hasil curian, melainkan kartu nama milik Victor. Nathan kemudian pergi, lalu dengan sengaja menabrak seorang petugas untuk mengambil kunci rumah Victor. Nathan pun dengan sangat mudah berhasil untuk masuk. Ia terpesona dengan peta yang persis sama seperti peta yang ia lihat bersama Sam dulu. Lalu tiba-tiba Victor muncul tanpa rasa terkejut, ia mempersilahkan Nathan untuk mengambil gelang tersebut. Sebelum pergi, Nathan bertanya mengenai keaslian peta milik Victor. Nathan menjelaskan setiap detail pada peta serta sejarah tentang Magellan yang terobsesi pada harta karun berupa emas, namun malangnya ia tak berhasil menemukan emas dan meninggal di suatu pulau. Penjelasan Nathan dilanjutkan oleh Victor dengan sangat jelas. Hal tersebut pun membuat Nathan merasa terkesima. Nathan bertanya dari mana Victor mengetahui banyak hal tentang Magellan. Lalu Victor menjawab bahwa ia sebenarnya adalah rekan Sam. Mereka berdua memiliki obsesi yang sama, yaitu mengumpulkan emas yang sangat banyak. Victor menunjukkan fotonya bersama Sam sekitar 2 tahun yang lalu. Sam berhasil menemukan jurnal berisi lokasi di mana emas Magellan disembunyikan. Namun setelah itu, Sam tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Nathan pun semakin hilang harapan untuk bisa bertemu dengan kakak kandungnya itu. Setelah bertahun-tahun, Sam tidak pernah menepati janjinya untuk bertemu dengan Nathan. Scene kemudian berpindah di mana Nathan yang sedang merindukan Sam. Ia lalu membongkar barang-barang serta surat yang dikirimkan Sam ketika ia masih remaja. Nathan mengambil kalung peninggalan Sam lalu memakainya lagi. Nathan kemudian menghubungi Victor lalu berkata bahwa ia siap untuk melakukan pencarian emas Magellan.
Pada keesokan harinya, Victor memberitahukan rencana mereka yaitu mencuri kunci salib pada acara lelang terbesar. Kunci tersebut digunakan untuk membuka ruangan di mana emas yang mereka cari disembunyikan. Ada 2 kunci yaitu milik kapten dan juga kru. Victor telah mempunyai salah satu kunci sedangkan kunci lainnya masih berada di rumah lelang. Tugas Nathan adalah mematikan listrik selama acara pelelangan sehingga akan memicu alarm utama dan dengan begitu Victor bisa melakukan tugasnya. Beberapa hari sebelum acara dimulai, Nathan mempersiapkan dirinya dengan mencari tahu tentang isi gedung dan juga berlatih fisik agar mampu melawan para petugas jika keadaan mendesak. Saat hari yang ditunggu telah tiba, Victor membantu Nathan memasangkan dasinya agar penampilan mereka tak mencurigakan. Sesampainya mereka di tempat acara, Nathan melihat seorang pria kaya bernama Santiago. Selain itu, Nathan juga tergoda dengan seorang wanita bernama Joe. Ketika Joe berjalan mendekati mereka, Victor menyuruh Nathan untuk pergi. Joe lalu berbicara dengan Victor dan ternyata ia adalah musuh lama Victor. Di sisi lain, Nathan kini sedang fokus melihat kunci salib. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh Santiago yang berkata bahwa kunci salib itu akan menjadi miliknya. Saat acara akan dimulai, Santiago pun pergi sedangkan Nathan mendapat perintah dari Victor untuk segera melaksanakan tugasnya. Nathan mengikuti langkah seorang petugas lalu menyelipkan permen karetnya agar pintu tidak terkunci secara otomatis. Setelah keadaan aman, barulah Nathan masuk lalu mencoba untuk mencari kabel yang tepat untuk mematikan listrik di gedung utama. Scene kemudian berpindah di mana acara lelang pun sudah dimulai. Kini giliran kunci salib yang dipertunjukkan ke banyak orang. Santiago adalah salah satu yang mengincar kunci salib dan menyanggupi harga-harga tinggi yang sudah dipatok. Karena Nathan yang bekerja dengan lamban, hampir saja kunci salib menjadi milik Santiago. Victor terpaksa mematok harga lebih tinggi demi memperpanjang durasi. Di sisi lain, Nathan masih kesulitan menghadapi banyaknya kabel. Tiba-tiba pria berbadan besar datang memergokinya. Pria itu memukul Nathan hingga terlempar ke lantai. Lalu ketika Nathan berusaha melarikan diri, ia sudah dikepung oleh beberapa pria lain. Tak kehabisan akal, Nathan pun melompat ke lampu gantung sehingga ia berhasil mengalihkan perhatian orang-orang. Kekacauan yang terjadi membuat acara lelang berhenti lalu kunci salib dibawa pergi. Victor memanfaatkan keadaan dengan langsung mengganti pakaian persis seperti para petugas, lalu mengambil koper berisi kunci salib tersebut. Scene berpindah pada Nathan yang sudah tertangkap basah, namun ia masih berusaha untuk membodohi para petugas lalu berlari dari tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Victor tetap melanjutkan misinya, tapi tiba-tiba Joe mencegat jalannya serta menodongnya dengan pisau. Joe lalu mengambil alih koper tersebut, tapi tak berapa lama datanglah para petugas memisahkan mereka berdua. Victor berhasil membohongi para petugas itu dan ia berlagak tenang lalu keluar dengan membawa kunci salib. Ketika akan masuk ke dalam mobil, Victor dikejutkan oleh Nathan yang sudah berada di sampingnya. Scene pun berpindah menampilkan Victor dan Nathan yang pergi menuju Barcelona. Sesuai dengan jurnal, Nathan menjelaskan bahwa mereka harus mencari pohon pinus di Barcelona. Victor pun tercengang dan juga kebingungan. Mereka berdua berdebat mempermasalahkan tentang lokasi pohon pinus yang sebenarnya karena di Barcelona ada banyak sekali pohon pinus. Scene kembali berpindah di kota Barcelona di mana memperlihatkan Nathan dan Victor yang menunggu kedatangan seorang wanita bernama Chloe. Victor memperkenalkan Chloe pada Nathan. Chloe memegang kunci salib milik kapten, namun ia menolak untuk bekerja sama dengan mereka berdua karena ia tak menyukai Nathan. Setelah kepergian Chloe, Victor menyuruh Nathan untuk memeriksa kunci salib yang mereka bawa. Namun ternyata kunci itu sudah dicuri oleh Chloe. Tanpa pikir panjang, Nathan pun segera mengejar Chloe. Nathan dan Victor kesusahan menangkap Chloe sampai-sampai Nathan tercebur ke kolam lalu berlari mencegah Chloe yang akan pergi menggunakan mobil. Nathan mencoba bernegosiasi dengan berkata bahwa percuma memiliki kedua kunci salib jika tidak tahu tempat di mana emas disembunyikan. Chloe pun terdiam dan ia terpaksa berhenti lalu membuat kesepakatan dengan Victor dan juga Nathan. Scene pun berpindah di sebuah gereja yang bernama Gereja Maria del Pi yang artinya Gereja Maria dari Pinus.
Sesuai dengan fungsi dari kunci salib yaitu identik dengan gereja dan juga gambar pada jurnal Magellan yang menunjukkan pohon pinus, maka Nathan menyimpulkan bahwa emas Magellan pasti disembunyikan di sekitar gereja tersebut. Di sisi lain terlihat Santiago dan Joe yang juga berada di Barcelona. Mereka menyusun rencana untuk merebut kunci salib dari Victor dan juga Nathan. Scene kembali berpindah pada Chloe yang bertanya pada Victor apakah Nathan tahu rahasia tentang Sam yang sebenarnya. Victor berkata bahwa ia belum beritahukan rahasia itu kepada Nathan dan ia memilih untuk merahasiakannya untuk sesaat. Scene kembali berpindah di mana menampilkan Nathan dan Victor serta Chloe yang sedang mencari lubang untuk membuka kunci. Di gereja itu, Nathan melihat foto-foto yang diambil oleh para turis. Salah satu foto di sana persis sama seperti yang dikirimkan Sam untuknya. Di balik foto itu ada surat yang ditulis oleh Sam. Tulisan itu pun semakin membuat Nathan bersemangat untuk melanjutkan petualangan yang ia impikan bersama Sam dulu. Victor dan Chloe lalu memindahkan kursi dan memanggil Nathan untuk memecahkan peta yang tertulis di lantai. Setelah melihat peta itu, Nathan yakin bahwa ada jalan di bagian kanan gereja. Mereka kemudian pergi ke sana, lalu Nathan menekan kerangka yang ada pada tiang dan tiba-tiba patung Maria membuka jalan. Nathan dan Chloe tak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu Victor membacakan petunjuk dari jurnal Magellan, kemudian memerintahkan Nathan untuk memutar kunci ke arah kanan. Namun tiba-tiba yang terjadi adalah tragedi yang hampir membunuh mereka. Victor meminta maaf, lalu Nathan dan Chloe memutar kunci ke arah berlawanan dengan hati-hati. Untungnya kali ini mereka berhasil membuka jalan yang lebar. You wanna help, Sully? Sebelum itu, Chloe meminta petunjuk lagi dari jurnal, lalu Nathan berkata bahwa mereka harus berpencar karena ada tertulis tentang surga dan neraka yang artinya ada yang berjalan ke bawah dan ada yang berjalan ke atas. Victor pun mengalah dan ia akan pergi ke atas, sedangkan Chloe dan Nathan tetap melanjutkan perjalanan menuju terowongan bawah. Ketika Victor keluar, ternyata ada Joe dan dua anak buahnya yang menguntit dari belakang. Joe menyuruh kedua anak buahnya untuk mencari Chloe dan juga Nathan, sedangkan dirinya akan mengikuti Victor. Scene kemudian berpindah di mana Chloe dan Nathan yang menemukan jalan menuju bar. Ternyata neraka yang dimaksud adalah bar tersebut. Nathan dan Chloe berpura-pura berdansa karena di belakang mereka telah ada dua anak buah Joe. Chloe kemudian membuat kericuhan dengan menciptakan kobaran api di atas meja. Lalu ia berusaha mencari gambar mata, sedangkan Nathan bertugas untuk mengalihkan perhatian pelanggan dengan menyamar menjadi bartender. Salah satu anak buah Joe memergoki Nathan lalu memukulnya tanpa ampun. Untungnya Chloe dengan cepat berhasil membuka jalan, lalu Nathan pun melompat masuk sebelum jalan tertutup. Setelah terbebas dari anak buah Joe, mereka masih harus membuka jalan dengan membuka terowongan di atas. Ketika kunci mereka putar, tiba-tiba air mengalir dan mengisi terowongan tersebut. Nathan pun mulai panik, lalu segera membaca petunjuk dari jurnal yang mengharuskan mereka untuk mempercayai sesama. Nathan tersadar bahwa orang yang harus mereka percayai adalah Victor. Ia kemudian mengirimkan pesan kepada Victor untuk melakukan tugasnya dengan cepat. Di sisi lain, Victor mendengar perintah dari Nathan dan ia mencoba memecahkan kaca dengan sekuat tenaga, namun kaca itu terlalu kuat. Tantangan lainnya adalah Joe yang muncul di waktu yang tidak tepat. Joe meminta kunci salib itu dari Victor, lalu Victor pun menyerahkan kunci tersebut padanya. Namun Victor malah menjatuhkan kunci itu lalu mengambil pistol dari tangan Joe. Dengan susah payah Victor melawan Joe, sedangkan Nathan dan Chloe kini hampir tenggelam karena air yang semakin mengisi terowongan. Victor akhirnya berhasil membuka kunci sehingga jalan pada terowongan pun mulai terbuka. Nathan segera menghirup udara lalu ia tersadar bahwa ternyata Chloe telah tenggelam. Nathan lalu menarik Chloe ke atas dan untungnya Chloe masih bisa bernafas. Mereka berdua kemudian melihat keadaan terowongan yang gelap menggunakan obor. Nathan menemukan tempat kunci namun tak bisa terbuka menggunakan kunci salibnya. Sedangkan di sisi lain, Victor yang berada di atas melihat cahaya obor Nathan yang keluar dari sela-sela besi. Chloe meminta Victor untuk mencari petunjuk lain. Lalu Victor melihat sekeliling dan menemukan pola yang terbentuk karena dua kunci salib disatukan.
Victor kemudian melempar kunci yang ia pegang, lalu Nathan menyatukannya dan memasukkan kunci itu ke lubang yang ada. Maka terbukalah gua yang merupakan gedung Romawi kuno yang berusia 2000 tahun serta ada guci raksasa yang tingginya kira-kira 8 kaki. Chloe harus bertumpu pada Nathan untuk melihat isi guci tersebut. Ia kira di dalam sana ada emas, tapi ternyata hanya ada garam yang mereka simpan. Guci tua itu retak lalu hancur secara bersamaan. Tak ada sama sekali emas yang keluar, namun Nathan menemukan peta lalu membukanya dan menemukan fakta bahwa emas sebenarnya berada di pulau yang berdekatan dengan Samudra Hindia. Tiba-tiba Chloe memaksa Nathan untuk meletakkan peta tersebut sambil menodongkan pistol ke arahnya. Nathan pun terkejut lalu menuruti perintah Chloe. Chloe berkata bahwa Nathan sudah salah karena mau bekerja sama dengannya. Nathan bahkan tak tahu rahasia tentang Sam yang masih disembunyikan Victor. Nathan lalu memohon pada Chloe agar mau memberitahukannya keadaan Sam. Namun Chloe malah menamparnya hingga ia pingsan. Chloe kemudian pergi membawa peta serta kedua kunci salib. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan Victor yang membangunkan Nathan dari pingsan. Setelah sadar, Nathan menyodorkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan Sam. Victor kemudian berkata jujur bahwa sebenarnya Sam sudah meninggal ketika mereka melakukan pencarian emas. Nathan menyalahkan Victor karena membiarkan kakaknya mati di tangan musuh. Lalu Victor membela diri dengan berkata bahwa ia tak bisa melakukan apapun selain menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kecewa, Nathan memutuskan untuk berhenti melanjutkan misi mereka. Di sisi lain, Santiago menerima laporan dari Joe bahwa mereka sama sekali tak menemukan emas di gua itu. Joe mengerahkan anak buahnya untuk mencari Chloe yang tiba-tiba menghilang. Namun ternyata Chloe juga bekerja sama dengan Santiago. Santiago mempekerjakan Joe dan Chloe di hari yang sama. Lalu Chloe memberikan barang yang berhasil ia temukan, yaitu peta dan 2 kunci salib. Scene berpindah pada Nathan yang mengemas barang-barangnya dari hotel yang disewa oleh Victor. Ia mengulang lagi dan lagi surat yang dulu dikirimkan Sam untuknya. Nathan pun menjadi bimbang. Ia memberitahu Victor bahwa dirinya akan menyelesaikan apa yang sudah Sam mulai dan kemudian mereka berdua akan berpisah. Victor pun menerima keputusan Nathan dan mulai merancang rencana baru. Di sisi lain, terlihat Santiago dan Chloe yang sedang membicarakan mobil merah pemberian ayah Santiago ketika ia berusia 18 tahun. Tanpa mereka sadari, ada Nathan dan Victor yang sedang mengawasi. Scene lalu berpindah menampilkan Santiago yang membawa para bawahannya menuju Kiamba, yaitu pulau di Filipina yang menyimpan emas Magellan. Santiago merayakan kemenangannya di hadapan Chloe dan juga Joe. Ketika Santiago lengah, Joe membunuhnya menggunakan pisau. Chloe diam-diam pergi, lalu Joe pun mencarinya. Di sisi lain, ternyata Victor dan Nathan ikut dalam pesawat dengan bersembunyi di bagasi mobil Santiago. Victor mengajak Nathan mencari parasut, setelah itu Nathan mengalihkan perhatian Joe dan anak buahnya, lalu membiarkan Victor terbang bebas menuju daratan bersamaan dengan kargo pesawat. Nathan berusaha menghindar dari serangan Joe, namun sialnya kakinya malah tersangkut lalu tertarik keluar. Di sisi lain, anak buah Joe menemukan Chloe, lalu Chloe pun melawan, kemudian mengambil alat emergensi untuk dilempar ke arah Joe. Chloe segera memutar otaknya agar bisa terbebas dari Joe. Ia melihat parasut dan juga mobil merah. Tanpa ragu, Chloe menembak kaca mobil kemudian masuk dengan membawa parasut. Chloe membawa mobil keluar pesawat dan tanpa sengaja ia menabrak Nathan yang berhasil sampai ke pesawat. Chloe mengajak Nathan untuk lompat dari mobil, lalu ketika Nathan melewati satu kargo, Chloe menarik tangannya dan dengan menggunakan parasut seadanya, mereka berdua jatuh di laut kemudian duduk di atas kargo. Chloe dan Nathan hanya bisa berpasrah mengikuti ombak laut. Tapi Chloe melihat sesuatu yang indah, yaitu Pulau Kiamba. Mereka berdua pun berenang ke tepi pantai lalu memesan hotel. Nathan membaca petunjuk dari jurnal, sedangkan Chloe mengantuk lalu tidur duluan. Nathan kemudian mengambil surat Sam lalu meletakkan lilin di bawahnya untuk melihat tulisan tersembunyi. Dalam surat itu, Sam menuliskan bahwa kunci salib adalah kompas.
Nathan mengambil kunci salib secara diam-diam dari tas Chloe lalu membaginya menjadi 2 bagian. Betapa bahagianya Nathan karena ia berhasil menemukan lokasi harta karun tersebut dari peta. Nathan pun berniat memberitahu Chloe, namun ia sudah tertidur, maka Nathan pun menuliskan lokasinya serta GPS di ponsel Chloe. Pada keesokan harinya, Chloe lebih dulu bangun daripada Nathan. Ia melihat lokasi yang ditulis Nathan lalu memilih untuk pergi sendirian menuju harta karun tersebut. Ketika Nathan bangun, ia sudah tidak menemukan Chloe dan juga lokasi yang ia tulis. Namun Nathan tak memperdulikannya karena lokasi yang sebenarnya ia sembunyikan, sedangkan yang dibawa oleh Chloe adalah sebuah jebakan. Nathan kemudian menaiki kapal menuju gua yang ada pada gambar. Tapi ternyata ada Joe dan anak buahnya yang mengikuti Nathan di belakang. Scene kemudian berpindah di mana Nathan yang melompat dari kapalnya lalu berenang masuk ke dalam gua. Di sana ia melihat ada kapal besar yang tak lain adalah milik Magellan. Lost. Tanpa disangka, ternyata Victor mengikutinya dari GPS yang sudah ia lacak dari Nathan. Lalu Nathan memberikan emas yang dicari oleh Victor. Emas itu bahkan lebih banyak dari yang mereka kira. Belum sempat mereka merayakan keberhasilan, Joe dan timnya pun datang. Joe menyuruh para anak buahnya untuk masuk ke dalam kapal, sedangkan Victor menyuruh Nathan untuk mengemas sebagian emas lalu pergi dari sana, tapi Nathan menolak. Ia berkata bahwa mereka bisa mendapatkan semua emas itu tanpa terkecuali. Nathan lalu mencari celah dan mengajak Victor bersembunyi di bawah sana. Scene kemudian berpindah di mana Joe yang mendapat info dari seorang pria bahwa mereka tak menemukan Nathan dan Victor. Joe pun tak ambil pusing. Para anak buahnya kemudian menggali tanah dan kemudian kapal itu dibawa terbang. Nathan yang merasakan guncangan kemudian mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui bahwa mereka dibawa terbang, Nathan dan Victor bersiap untuk menyerang para musuh menggunakan alat usang milik Magellan. Mereka berayun lalu memukul semua anak buah Joe lalu menjatuhkan mereka ke laut. Victor kemudian bertugas untuk mengambil alih kendali pesawat yang membawa mereka. Sedangkan Nathan dibiarkan untuk menjaga isi kapal. Di sisi lain, Joe yang melihat perbuatan Victor pun marah lalu mengerahkan anak buahnya yang lain untuk melawan Nathan. Perkelahian di antara mereka membuat pilot pesawat Joe hilang fokus sehingga kedua kapal bertabrakan. Nathan berkelahi dengan satu pria berbadan besar, sedangkan Victor berusaha mencari cara untuk bisa bebas dari serangan Joe dan anak buahnya. Ketika Nathan hampir terlempar keluar, Victor membawa kapal itu turun ke lautan sehingga Nathan dan pria besar itu terlempar dari kapal. Namun beruntungnya Nathan masih bisa berpegangan pada bagian bawah kapal. Ia kemudian naik ke dalam kapal, namun sebuah kecelakaan membuatnya hampir saja terkena bola meriam. Di sisi lain, pesawat Joe semakin mendekat dan berniat untuk mengambil alih kapal Nathan. Lalu ide brilian terlintas di pikiran Nathan, yaitu menggunakan meriam untuk menyerang lawan. Ia pun menggunakan alat seadanya dan juga pemantik yang sudah lama. Pemantik itu hampir tak menyala, tapi beruntungnya masih bisa mereka gunakan. Nathan harus bersabar menunggu lebih lama karena meriam itu tak kunjung keluar sampai pesawat Joe berada di dekat kapal, barulah bola meriam itu menghancurkan seisi pesawat. Nathan tentunya bahagia sekaligus bangga karena berhasil menghancurkan lawan. Tapi beberapa saat kemudian Joe datang lalu menjatuhkan pengait ke laut sehingga kapal tak bisa bergerak. Nathan cepat-cepat naik ke dalam pesawat tapi Joe menghalangi jalannya sehingga mereka pun berkelahi. Di sisi lain, Victor melihat tas berisi emasnya yang hampir terjatuh. Ia menyalakan tombol autopilot lalu mengambil emas itu dengan susah payah. Ketika Nathan membutuhkan bantuannya, Victor berhasil mendapatkan emas itu, tapi muncul Joe tepat di dekat Nathan. Tanpa pikir panjang, Victor melempar tas bersama seluruh isi emas ke arah Joe sehingga ia terlempar ke lautan. Victor menyuruh Nathan untuk melompat lalu memegang tangannya sehingga kapal yang mereka bawa itu jatuh tepat mengenai Joe. Scene kemudian berpindah di mana Victor dan Nathan yang melihat kapal mereka masih berlayar, namun tak lama kemudian kapal itu hancur dan juga tenggelam. Nathan kemudian berkata bahwa mereka harus turun mencari sisa-sisa emas tersebut, tapi Victor menolak karena seluruh harta karun sudah menjadi milik Filipina.
Nathan kemudian mengucapkan terima kasih karena Victor sudah memilih untuk menyelamatkannya daripada emas yang berharga. Namun ucapan terima kasih itu sayangnya tidak didengar oleh Victor karena ia tak menggunakan alat pendengar. Di akhir film memperlihatkan Chloe yang tak kunjung menemukan harta karun. Victor menertawakan Chloe dan juga bangga pada Nathan karena sudah belajar dari pengalaman untuk tidak terlalu mempercayai seseorang. Nathan kemudian mengeluarkan emas yang berhasil ia dapatkan satu persatu dan juga yang terakhir adalah permen karet kesukaannya. Victor pun semakin bahagia karena usaha mereka tak berakhir sia-sia. Dan film Uncharted pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan hal yang paling rapuh yang dapat diperoleh seseorang adalah kepercayaan. Dan begitu itu hilang, mustahil untuk memulihkannya kembali. Dadah.